Tetapi, dalam pada itu, tiadalah wajar meninggalkan bersungguh-sungguh, mengembalikan hati kepada solat dan menyedikitkan sebab-sebab yang menjadi gangguan. Ini adalah obat yang pahit. Dan karena pahitnya, maka dimuntahkan oleh tabiat manusia. Sehingga tinggallah penyakit itu melumpuhkan badan dan jadilah penyakit itu penghalang. Sehingga beberapa pembesar, bersungguh-sungguh melakukan solat 2 rakaat, di mana mereka tiada memperkatakan dengan dirinya di dalam solat tadi, akan hal ihwal duniawi, maka ternyata mereka lemah dari yang demikian itu. Maka tak adalah harapan seperti kita-kita ini. Semoga kiranya, selamatlah solat kita, setengah atau sepertiga daripadanya, dari kebimbangan hati, supaya kita tidak termasuk orang yang mencampurkan amalan baik dan amalan buruk. Kesimpulannya, maka cita-cita dunia dan cita-cita akhirat di dalam hati, adalah seperti air yang dituangkan ke dalam gelas yang penuh dengan cuka. Seberapa banyak air yang masuk ke dalam gelas itu, maka sudah pasti sebanyak itu pula cuka keluar. Dan tidaklah keduanya itu berkumpul menjadi satu. Penjelasan. Perincian apa yang selayaknya hadir di dalam hati, pada tiap-tiap rukun dan syarat dari perbuatan solat. Maka kami katakan, hak Anda kalau benarlah Anda dari orang-orang yang mencari akhirat, ialah yang pertama-tama tidak melengahkan segala peringatan yang mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun solat. Adapun syarat-syarat yang mendahului solat, yaitu, adzan, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri betul dan niat. Apabila kita mendengar seruan muadzin, maka hadirkanlah kiranya ke dalam hati kita, huru-hara seruan pada hari kiamat. Dan bersiaplah dengan dahir dan batin kita, memperkenan dan menyegerakan. Karena orang-orang yang menyegerakan diri kepada seruan ini, adalah mereka yang diserukan dengan lemah lembut pada hari pertemuan akbar itu. Maka bawalah hatimu kepada seruan ini. Kalau Anda memperolehnya penuh dengan kesenangan dan kegembiraan, melimpah-limpah dengan keinginan untuk bersegera, maka ketahuilah bahwa Anda didatangi oleh seruan dengan berita gembira dan kemenangan di hari keputusan yang akan tiba. Karena itulah, bersabda Nabi, berikanlah kesenangan kami, hai Bilal. Artinya, berikanlah kesenangan kepada kami dengan solat dan dengan seruan kepadanya. Karena kecintaan hati Nabi adalah padanya. Adapun bersuci, maka apabila Anda telah laksanakan pada tempat Anda, yaitu lingkungan yang mengelilingi Anda, yang lebih jauh, kemudian pada pakaian Anda, yaitu pembalut Anda yang lebih dekat, kemudian pada kulit Anda, yaitu kulit Anda yang lebih dekat lagi, maka janganlah Anda melupakan isi badan Anda, yang menjadi diri Anda sendiri, yaitu hati Anda. Maka bersungguh-sungguhlah menyucikan hati itu, dengan bertaubat dan menyesali diri atas perbuatan yang telah terlanjur dan memusatkan cita-cita, untuk meninggalkannya pada masa yang akan datang. Maka sucikanlah batin Anda dengan yang tersebut tadi, karena batinlah tempat yang dilihat oleh Tuhan yang kita sembah. Adapun menutup aurat, maka ketahuilah bahwa arti menutup aurat itu, ialah menutup tempat-tempat yang jelek pada badan Anda dari mata manusia. Sesungguhnya yang dahir dari badan Anda, adalah tempat pandangan manusia. Maka bagaimanakah pikiran Anda mengenai aurat batin Anda dan rahasia-rahasia Anda yang keji, yang tidak dilihat selain oleh Tuhan Anda, Azza wa Jalla? Maka kemukakanlah segala kekejian itu pada hati Anda dan mintalah diri Anda menutupkannya. Dan yakinlah bahwa tiada sesuatu pun yang dapat menutupkannya. Pada penglihatan Allah Ta'ala. Hanya segala kekejian itu dapat ditutup oleh penyesalan, malu dan takut. Maka dengan menghadirkan segala kekejian itu ke dalam hati, dapatlah Anda memperoleh faedah, menggerakkan tentara takut dan malu dari tempat persembunyiannya. Lalu dengan yang demikian, Anda hinakan diri Anda dan hati Anda akan menjadi tenteram di bawah perasaan malu itu. Dan tegak berdirilah Anda di hadapan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, sebagaimana berdirinya hamba yang berdosa, yang berbuat jahat dan yang melarikan diri selama ini, yang telah menyesal. Maka ia kembali kepada tuannya dengan kepala menekur, karena malu dan takut. Adapun menghadap kiblat, yaitu memalingkan wajah dahir Anda dari pihak-pihak yang lain, ke pihak Baitullah. Adakah Anda berpendapat,
bahwa memalingkan hati dari segala hal yang lain, kepada perintah Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, tidak diminta dari Anda. Amat jauh dari yang demikian. Maka tidaklah diminta selain itu. Sesungguhnya segala yang dahir ini, adalah segala penggerak bagi batin, pengendalian dan penenangan bagi segala anggota badan, dengan penetapan arah yang satu itu. Sehingga segala yang dahir itu, tidak mendurhakai hati. Karena apabila ia mendurhakai dan menganiayai di dalam segala geraknya dan berpalingnya kepada segala pihak itu, niscaya dia menarik akan hati dan berbalik daripada wajah Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Dari itu, hendaklah wajah hati engkau bersama dengan wajah tubuh engkau. Ketahuilah kiranya bahwa sebagaimana muka tidak menghadap ke arah Baitullah, kecuali dengan berpaling dari lainnya, maka begitu pula hati tiada akan berpaling kepada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, kecuali dengan mengosongkan hati itu daripada lainnya. Telah bersabda Nabi, apabila berdirilah hamba kepada syalatnya, maka hawa nafsunya, wajahnya dan hatinya berpaling kepada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, adalah seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Adapun itidal dengan berdiri betul, adalah berdiri lurus dengan diri dahir dan hatinya di hadapan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Maka hendaklah kepala Anda, yaitu anggota tubuh Anda yang tertinggi, menekur, menunduk dan melihat ke bawah. Dan hendaklah kerendahan kepala dari ketinggiannya, memberi pengertian kepada keharusan bagi hati untuk merendahkan, menghinakan dan melepaskan dari sifat keangkuhan dan kesombongan. Dan hendaklah ada pada ingatan Anda di sini, tergurisnya di hati berdiri di hadapan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, pada huru-hara pandangan ketika datang untuk pertanyaan amal. Ketahuilah, dalam keadaan ini, sesungguhnya Anda adalah berdiri di hadapan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Ia melihat kepada Anda. Dari itu berdirilah di hadapan Allah, sebagaimana Anda berdiri di hadapan setengah raja-raja zaman sekarang, kalau Anda merasa lemah daripada mengenal zat Allah yang Maha Tinggi. Tetapi umpamakanlah selama Anda berdiri di dalam solat itu, bahwa Anda diperhatikan dan diintip oleh mata yang bersinar berapi-api, dari seorang laki-laki yang syalih, dari keluarga Anda atau dari orang yang Anda ingini, untuk mengenal Anda sebagai orang syalih. Maka pada ketika itu, tenanglah sendi-sendi Anda, khusyulah anggota-anggota tubuh Anda dan tenteramlah segala bahagian badan Anda. Karena takut dikatakan Anda oleh orang yang lemah lagi miskin itu, bahwa Anda kurang khusyuk. Apabila Anda telah merasa diri Anda, dengan pemegangan diri, dari perhatian hamba yang miskin itu, maka celalah diri Anda dan katakanlah kepada diri itu, bahwa engkau, hai diri, mendakwakan mengenal dan mencintai Allah. Apakah engkau tidak malu dari keberanian engkau kepadanya, serta engkau memuliakan salah seorang daripada hamba Allah? Atau engkau takut kepada manusia dan engkau tidak takut kepada Allah? Padahal, dialah yang berhak ditakuti. Karena itu, tatkala bertanya Abu Hurairah, bagaimanakah malu kepada Allah? Maka menjawab Nabi, engkau malu kepada Allah adalah sebagaimana engkau malu kepada laki-laki yang baik dari kaum engkau. Dan diriwayatkan pada riwayat yang lain, dari keluarga engkau. Adapun niat, maka berhasratlah untuk memenuhi perintah Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, pada mengikuti perintah Allah dengan solat dan menyempurnakannya, mencegah dari segala yang meruntuhkan dan yang merusakkan solat itu. Serta mengikhlaskan semuanya itu bagi wajah Allah Ta'ala, karena mengharap pahala daripadanya, takut daripada siksaan Allah, mencari kehampiran diri pada Allah dan mengharapkan nikmat dengan keizinan Allah. Awaslah pada berbisik segala isi hati itu dengan adabmu yang buruk dan maksiatmu yang banyak. Dan agungkanlah di dalam jiwamu banyak sedikitnya membisikkan segala isi hati dengan dia. Dan lihatlah dengan siapa Anda membisikkan segala isi hati dan bagaimana Anda membisikkan segala isi hati. Dan dengan apa Anda membisikkan segala isi hati? Pada ketika ini sewajarnyalah berkeringat pipimu daripada perasaan malu,
Kembang-kempislah perutmu daripada perasaan kehebatan dan menguninglah wajahmu daripada perasaan ketakutan. Adapun takbir, apabila lisan Anda mengucapkannya, maka seyogialah tidak didustakannya oleh hati Anda. Kalau di dalam hati Anda ada sesuatu yang lebih agung daripada Allah Ta'ala, maka Allah menyaksikan bahwa Anda itu pembohong, meskipun perkataan Anda itu benar. Seperti yang disaksikan pada orang-orang yang munafik tentang perkataan mereka, bahwa Nabi itu Rasul Allah. Kalau hawa nafsu Anda lebih keras pada Anda daripada perintah Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, sehingga Anda lebih mematuhi panggilan hawa nafsu itu daripada panggilan Allah, maka sesungguhnya Anda telah mengambil hawa nafsu itu menjadi Tuhan Anda dan telah mengagungkannya. Maka adalah ucapan Anda Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu adalah ucapan dengan lisan semata-mata. Dan hati menyalahi daripada menolong lisan itu. Alangkah besarnya bahaya yang demikian itu, jikalau tidaklah bertaubat, bermohon ampun dan membaikkan sangka dengan kemurahan dan kemaafan Allah Ta'ala. Adapun doa iftitah, maka kata-kata pertamanya ialah ucapan Anda, wajjahtu wajhiya liladzi fathara samawati wal ardi. Aku hadapkan wajahku, diriku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidaklah dimaksudkan dengan wajah itu, wajah dahir. Karena Anda apabila menghadapkan wajah itu ke arah kiblat dan Allah Ta'ala Maha Suci, daripada didapati oleh pihak-pihak, sehingga Anda menghadapkan dengan wajah tubuh Anda kepadanya. Sesungguhnya wajah hatilah, yang Anda hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Maka lihatlah kepada hati itu, adakah ia menghadap kepada cita-citanya dan kemauannya, di rumah dan di pasar, yang mengikuti hawa nafsu atau menghadap kepada pencipta langit. Awaslah daripada adanya permulaan munajah, membisikkan isi hati, Anda itu, dengan bohong dan dibuat-buat. Dan tidaklah berpaling wajah itu kepada Allah Ta'ala selain dengan berpalingnya daripada selain Allah. Dari itu, bersungguh-sungguhlah pada waktu sekarang, memalingkannya kepada Allah. Jikalau Anda lemah terus-menerus daripada yang demikian, maka hendaklah ada pada waktu sekarang ini, ucapan Anda itu benar. Apabila Anda mengucapkan, Hanifah Muslimah, memilih agama yang benar, lagi berserah diri, maka seyogialah bahwa, terlintas pada hati Anda, bahwa berserah diri, ialah yang selamat orang muslimin, berserah diri, lain daripada lidah dan tangannya. Kalau tidak adalah Anda seperti yang demikian, maka adalah Anda pembohong. Maka berusahalah sungguh-sungguh untuk berhasrat yang demikian pada masa yang akan datang dan menyesali diri terhadap hal ihwal yang telah lalu. Apabila Anda mengucapkan, wa ema ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang musyrik, maka guriskanlah pada hati Anda, syirik hafi, mempersekutukan Tuhan secara tersembunyi, tidak kelihatan. Bahwa firman Allah Ta'ala, maka siapa yang mengharap akan menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan pekerjaan yang baik-baik dan jangan dia mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya, peribadatan, dengan siapapun. Surat 18 Al-Kahfi ayat 110. Turun mengenai orang yang bermaksud dengan ibadahnya akan wajah Allah dan pujian manusia. Hendaklah Anda berhati-hati menjaga diri dari syirik ini. Dan meresaplah kiranya perasaan malu di dalam hati Anda, kalau Anda menyifatkan diri sendiri, bahwa Anda tidaklah termasuk orang musyrik, tanpa terlepas daripada syirik itu. Nama syirik itu, terjadi pada sedikit dan banyak daripadanya. Apabila Anda mengucapkan, hidupku dan matiku untuk Allah, maka ketahuilah bahwa ini adalah keadaan seorang hamba yang memandang dirinya tidak ada, hanya adanya untuk Tuannya. Bahwa sesungguhnya, kalau terbitlah kata-kata tadi dari orang, yang relanya dan marahnya, tegaknya dan duduknya, sukanya kepada hidup dan takutnya kepada mati, untuk urusan keduniaan, maka tiadalah sesuai kata-kata itu dengan keadaan. Apabila Anda mengucapkan, aku berlindung dengan Allah daripada setan yang terkutuk, maka ketahuilah bahwa setan itu musuhmu dan mencari kesempatan untuk memalingkan hatimu daripada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Karena dengkinya kepadamu membisikkan segala isi hati dengan Allah Ta'ala dan sujudmu kepada Allah.
sedang dia telah terkutuk, disebabkan satu sujud yang ditinggalkannya dan tidak disetujuinya. Bahwa engkau berlindung dengan Allah Ta'ala daripada setan, adalah dengan meninggalkan apa yang disukai setan dan menggantikannya dengan apa yang disukai Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Tidaklah dengan semata-mata perkataan engkau itu saja. Karena orang yang dimaksudkan oleh binatang buas atau oleh musuh, mau diterkam atau dibunuhnya, lalu mengucapkan, aku berlindung daripadamu dengan benteng yang kokoh kuat itu, sedang ia tetap pada tempatnya, maka yang demikian itu, tiadalah bermanfaat baginya. Tetapi tidaklah melindunginya, kecuali dengan menggantikan tempat itu. Seperti itu pula lah orang yang menuruti hawa nafsu, yang menjadi kesukaan setan dan kebencian Tuhan, maka tiada mencukupi dengan semata-mata perkataan. Tetapi hendaklah disertakan perkataan itu dengan hasrat melindungkan diri dengan benteng Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, daripada kejahatan setan itu. Dan bentengnya, ialah, La ilaha illallah, tiada yang disembah dengan sebenarnya, selain Allah. Karena berfirman Allah Ta'ala, menurut apa yang diterangkan oleh Nabi kita, La ilaha illallah adalah bentengku. Maka siapa yang masuk ke dalam bentengku, niscaya ia aman daripada asap kau. Yang berbenteng dengan benteng Allah, ialah orang yang tiada menyembah selain Allah. Adapun orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya, maka dia adalah di dalam tanah lapang setan, tidak di dalam benteng Allah, Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Ketahuilah bahwa di antara tipu daya setan itu ialah diganggunya Anda di dalam solat, dengan mengingati akhirat dan memahami perbuatan kebajikan, supaya mencegah Anda daripada memahami apa yang Anda baca. Maka ketahuilah bahwa tiap-tiap yang mengganggu Anda daripada memahami arti bacaan Anda, itu adalah gangguan setan. Karena bukanlah gerak lidah yang dimaksud, tetapi yang dimaksud ialah arti dari gerak lidah itu. Karena itu Anda harus paham atau mengerti arti bacaan pada solat. Jangan hanya hafal bahasa Arabnya saja, tapi Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan. Karena itulah Anda menjadi alpa dan pikiran Anda menerawang kemana-mana. Maka menjadilah solat Anda tidak sah. Adapun bacaan, maka manusia mengenai bacaan ini 3 golongan. 1. Segolongan ialah orang yang menggerakkan lidahnya dan hatinya alpa. 2. Segolongan orang yang menggerakkan lidahnya dan hatinya mengikuti lidahnya, maka ia mengerti dan mendengar bacaan dari lidahnya, seakan-akan ia mendengar dari orang lain. Yaitu, derajat orang golongan kanan. Dan 3. Segolongan lagi, ialah orang, pertama-tama, mendahului hatinya kepada maksud, kemudian lidahnya berkhidmat kepada hati, lalu lidah itu menjadi juru bahasa daripada hati. Maka dibedakan, antara lidah menjadi juru bahasa dari hati atau guru dari hati. Adapun orang mukarrabun, orang-orang yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, lidah mereka itu adalah juru bahasa yang menuruti hati dan tidaklah hati yang menuruti lidah. Perincian terjemah dari segala maksud yang dibaca itu, ialah apabila Anda membaca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berniatlah memperoleh barakah, berkat, untuk memulai bacaan kalam, kata-kata, Allah Ta'ala. Dan pahamilah bahwa maksudnya, ialah, segala sesuatu itu seluruhnya pada Allah Ta'ala. Dan yang dimaksudkan dengan nama, di sini, ialah, yang dinamakan, yang diberi nama kepadanya. Apabila segala sesuatu adalah pada Allah Ta'ala, maka tegaslah, bahwa pujian itu adalah bagi Allah. Artinya, syukur, terima kasih, itu bagi Allah, karena segala nikmat itu daripada Allah. Siapa yang melihat, nikmat itu dari selain Allah atau bermaksud bersyukur kepada selain Allah, tidak dari segi bahwa yang lain dari Allah itu adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala, maka pada menamakan dan memujikan yang lain dari Allah itu, mengandung kekurangan, menurut kadar berpalingnya kepada selain Allah. Apabila Anda membaca, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka hadirkanlah ke dalam hati Anda segala macam kasih sayang Allah. Supaya jelaslah bagi Anda rahmat Allah, lalu tergeraklah harapan Anda,
Kemudian meluaplah dari hati Anda keagungan dan ketakutan dengan ucapan Anda, Ma'aliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Adapun keagungan, maka karena tak adalah pemerintahan, melainkan kepunyaan Allah. Dan adapun takut, maka karena kehuruharaan hari pembalasan dan perhitungan amal, di mana dialah yang mempunyainya. Kemudian perbaruilah keikhlasan dengan ucapan Anda, Ya akan nabudu, hanyalah Engkau yang kami sembah, dan perbaruilah rasa kelemahan diri, rasa berhajat kepada Allah dan tidak mempunyai daya dan upaya, dengan ucapan Anda, Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan, dan yakinlah, bahwa tiadalah memperoleh kemudahan berbuat taat, melainkan dengan pertolongan Allah. Dialah yang mempunyai nikmat, karena memberikan taufik kepada kita untuk berbuat taat kepada Allah. Dan dijadikan Allah kita, dapat berkhidmat memperhambakan diri kepada Allah dan menjadikan kita dapat membisikkan segala isi hati dengan Dia. Kalau tidak dianugerahi Allah kita daripada memperoleh taufik, niscaya adalah kita termasuk orang-orang yang terusir bersama setan yang terkutuk. Kemudian apabila Anda telah selesai daripada membaca, Auzubillah, daripada membaca, Bismillahirrahmanirrahim, daripada membaca, Alhamdulillah, dan daripada melahirkan hajat umumnya kepada pertolongan Allah, maka tentukanlah permohonanmu. Dan tidak meminta selain daripada hajatmu yang terpenting, yaitu ucapkanlah, Ihdinas syiratal mustaqim, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yang membawa kami ke sisi Engkau dan menghantarkan kami kepada kerelaan Engkau. Dan tambahkanlah penguraian, perincian, peneguhan dan pengakuan bersama mereka yang telah dianugerahi Allah kenikmatan petunjuk, yaitu nabi-nabi, orang-orang syiddiq, orang-orang syahid dan orang-orang syalih. Tidak mereka yang telah dimarahi, yaitu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kemudian bermohonlah makbul, dengan mengucapkan, Amin, perkenankanlah ya Allah. Apabila sudah membaca Al-Fatihah seperti yang tersebut di atas, maka menyerupailah Anda dengan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala tentang mereka itu, menurut apa yang diceritakan Nabi, aku bagi solat itu dua bahagian, antara kau dan hambaku. Sebahagian bagiku dan sebahagian lagi bagi hambaku. Dan hambaku memperoleh apa yang dimintanya. Berkatalah hamba, Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian untuk Allah, pemimpin semesta alam, maka berfirman Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, telah dipuji aku oleh hambaku dan disanjunginya aku. Yaitu, maksud dari bacaannya, Sami Allahu liman hamidah. Didengar oleh Allah siapa yang memuji Allah. Kalau sekiranya tak ada bagi Anda keuntungan dari solat itu, selain dari diingati oleh Allah Ta'ala akan Anda di dalam kebesaran dan keagungan Allah, maka itu pun merupakan suatu hadiah yang berharga. Maka betapa lagi dengan apa yang Anda harapkan, yang merupakan pahala dan kurnia daripada Allah. Begitu pula, sewajarnyalah Anda pahami tiap-tiap yang Anda baca dari surat-surat Al-Quran, sebagaimana akan datang penjelasannya pada kita membaca Al-Quran. Maka janganlah Anda alpa dari perintah Allah, dan larangan Allah, janji nikmat Allah dan janji, azab Allah, segala pengajaran Allah, berita dari nabi-nabi Allah, ingatan kepada nikmat-nikmat Allah dan kebaikan Allah. Masing-masing itu mempunyai hak. Maka harap adalah hak dari janji nikmat. Dan takut adalah hak dari janji, azab. Dan cita-cita adalah hak dari suruhan dan larangan. Dan menerima pengajaran adalah hak dari pengajaran. Syukur adalah hak dari ingatan kepada nikmat. Dan memperoleh pengertian adalah hak berita dari nabi-nabi. Diriwayatkan bahwa Zararah bin Aufa, tatkala sampai pembacaannya kepada firman Allah Ta'ala, ketika terompet dibunyikan. Surat 74 Al-Mudatsir ayat 8, lalu jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Adalah Ibrahim An-Nahai, apabila mendengar firman Allah Ta'ala, ketika langit belah. Surat 84 Al-Insyiqaq ayat 1, gemetarlah tubuhnya sehingga lemahlah sendi-sendinya. Berkatalah Abdullah bin Waqid, saya melihat Ibnu Umar mengerjakan solat, dalam keadaan tidak sadar. Kiranya benarlah, bahwa hatinya terbakar dengan janji nikmat dan janji, azab Tuhannya.
Karena dia adalah hamba yang berdosa lagi hina, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Perkasa. Dan adalah segala pengertian tadi, menurut tingkat pemahaman masing-masing. Dan pemahaman itu adalah menurut kesempurnaan ilmu dan kebersihan hati dan tingkat-tingkat tersebut, tidak terhingga banyaknya. Solat itu adalah kunci hati. Di dalam solat terbukalah segala kunci rahasia kalimah-kalimah yang dibaca. Dan inilah hak bacaan, juga hak zikir dan tasbih. Kemudian, dijaga kehebatan pada bacaan, maka bacalah dengan bacaan yang bagus dan tidak terburu-buru. Karena dengan demikian, lebih memudahkan bagi perhatian. Dan diperbedakan pada pembacaan itu, di antara turun naiknya suara, mengenai ayat-ayat yang mengandung rahmat dan azab, janji pahala dan janji siksa, pemujian, pengagungan dan penghormatan. Adalah anahai apabila melalui di dalam pembacaannya seperti firman Allah Ta'ala, Allah tiada mengambil, mempunyai, anak dan tiada pula Tuhan yang lain di samping Allah. Surat 23 Al-Mukminun ayat 91, maka beliau merendahlah suaranya, seperti orang yang malu menyebutkan sesuatu yang tidak layak. Diriwayatkan, bahwa dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, tinggikanlah dan baguskanlah pembacaan, sebagaimana engkau membaguskan pembacaan mengenai ihwal duniawi. Adapun berkekalan berdiri di dalam solat, adalah pemberitahuan kepada ketegakan hati serta Allah Ta'ala di atas sifat dari kehadirannya. Bersabda Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala menghadap pada orang yang bersyalat, selama orang itu tiada berpaling kepada yang lain. Sebagaimana harus menjaga kepala dan mata daripada berpaling kepada segala pihak, maka seperti itu pula lah wajib menjaga rahasia, batin, daripada berpaling kepada bukan solat. Apabila berpaling kepada yang lain, maka peringatilah hati itu, bahwa Allah Ta'ala melihatnya. Dan merupakan penghinaan yang keji kepada Allah ketika kealpaan orang yang membisikkan segala isi hati itu. Supaya kembalilah hati itu kepada Allah. Dan haruslah mengusahakan khusyuk bagi hati, dengan terlepasnya hati daripada berpaling kepada yang lain, pada batin dan pada dahir, sebagai hasil dari khusyuk. Dan manakala telah khusyuk batin, niscaya khusyuklah dahir. Bersabda Nabi, ketika ia melihat seorang laki-laki yang mengerjakan solat dan mempermain-mainkan janggutnya, adapun orang ini jikalau khusyuklah hatinya, maka pastilah khusyuk anggota badannya. Karena rakyat itu adalah menurut pimpinan dari pemimpinnya. Dari itu tersebut pada doa Nabi, Ya Allah, ya Tuhanku. Perbaikilah pemimpin dan rakyat yang dipimpin, yaitu hati dan anggota badan. Adalah Abu Bakar Siddiq di dalam syalatnya, seolah-olah dia itu tonggak. Dan Ibnu Zubair, seolah-olah dia itu tiang. Setengah mereka adalah menetap di dalam rukunya, sehingga jikalau jatuhlah burung pipit ke atasnya, maka dia adalah seakan-akan barang keras. Semuanya itu adalah kehendak tabiat manusia, di hadapan yang diagungkan daripada anak-anak dunia. Maka bagaimana pula, tidak diperlakukan yang demikian, di hadapan raja diraja pada orang yang mengenal akan raja diraja itu? Tiap-tiap orang yang tenang dengan khusyuk di hadapan selain Allah dan tidak tenang anggota badannya dengan bermain-main di hadapan Allah, maka adalah karena singkat pengetahuannya tentang kebesaran Allah dan tentang penglihatan Allah kepada rahasia dan isi hatinya. Berkata, Akramah tentang firman Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, yang melihat engkau ketika engkau berdiri, mengerjakan solat. Dan melihat gerak badan engkau di antara orang-orang yang sujud. Surat 26 Asy-Syu'ara, ayat 218219, yaitu, berdiri ruku, sujud dan duduk dari orang yang mengerjakan solat itu. Adapun ruku dan sujud, maka sewajarnya lah membaru ingatan kepada kebesaran Allah Ta'ala ketika mengerjakan keduanya. Dan Anda mengangkatkan kedua tangan, dengan bermohon kemaafan Allah Ta'ala dari siksaan Allah, dengan membarukan niat dan mengikuti sunnah Nabi kemudian Anda mengulangi lagi, menghinakan dan merendahkan diri kepada Allah dengan ruku, Anda. Dan berusaha benar-benar melembutkan hati Anda, membarukan khusyuk, Anda. Anda merasakan akan demikian, kemuliaan Tuhan Anda, kerendahan Anda dan keagungan Tuhan Anda.
Anda bermohon pertolongan supaya tetaplah yang demikian itu dalam hati Anda dengan lisan Anda. Maka bertasbihlah akan Tuhan dan mengakuilah keagungan Allah. Bahwa Dia Maha Agung dari segala yang agung. Anda mengulang-ulangi yang demikian dalam hati Anda, supaya bertambah kuat dengan mengulang-ulangi itu. Kemudian Anda bangkit dari ruku dengan mengharap, kiranya Ia merahmati Anda. Dan kuatkan harapan itu pada jiwa Anda, dengan bacaan, Samiallahu liman hamidah, didengar oleh Allah akan siapa yang memujikan Allah. Artinya, dikabulkan Allah doa orang yang mensyukuri Allah. Kemudian Anda iringi yang demikian itu, dengan kesyukuran yang menghendaki penambahan itu, lalu Anda bacakan, Rabbana alakal hamdu, hai Tuhan kami, bagi Engkau segala jenis pujian. Anda perbanyakkan pujian itu, dengan bacaan, Milu sama'awati wa milwel ardli, memenuhi segala langit dan bumi. Kemudian, Anda turun kepada sujud, yaitu tingkat tertinggi dari ketetapan hati. Maka Anda tetapkan anggota badan Anda yang termulia, yaitu, muka kepada benda yang terhina, yaitu tanah. Kalau dapat janganlah Anda buat dinding di antara keduanya, maka sujudlah di atas bumi. Perbuatlah yang demikian, karena lebih menarik kepada kehusuan hati dan lebih menunjukkan kepada kehinaan. Apabila Anda meletakkan diri Anda pada tempat kehinaan, maka ketahuilah bahwa Anda telah meletakkannya pada tempatnya dan telah Anda kembalikan cabang kepada pokoknya. Karena Anda, dari tanah dijadikan dan kepadanya Anda kembali. Maka ketika itu, perbaruilah di dalam hatimu keagungan Allah dan ucapkanlah, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dan kuatkanlah dengan diulang-ulangi. Karena sekali adalah lemah membekasnya. Apabila hati Anda telah menghalus dan telah nyata yang demikian itu, maka benarkanlah harapan Anda kepada rahmat Allah. Karena rahmat Allah bersegera kepada yang lemah dan yang hina, tidak kepada yang takabur dan menggagah. Kemudian, angkatkanlah kepala Anda dengan bertakbir dan bermohon hajat Anda, dengan membaca, Rabbighfir warham wataja'awas, amma ate alam, hai Tuhanku. Ampunilah dan kasihanilah. Dan lepaskanlah, aku, daripada sesuatu, dosa, yang Engkau ketahui. Ataupun Anda bacakan sesuatu doa yang Anda kehendaki. Kemudian, teguhkanlah merendahkan diri itu, dengan mengulang-ulangi membacakannya. Kemudian, kembalilah kepada sujud kedua seperti tadi. Adapun tasahud, maka apabila Anda duduk tasahud itu, maka duduklah dengan adab. Dan tegaskanlah bahwa seluruh apa yang dilaksanakan dari amal perbuatan solat dan tingkah laku yang suci, adalah karena Allah dan kepunyaan Allah. Itulah, yang dimaksudkan dengan, segala kehormatan, tahiyah, untuk Allah. Dan hadirkanlah di dalam hati Anda, Nabi dan pribadinya yang mulia, dengan mengucapkan, Salamun, alaika ayyuhan bi wa rahmatullahi wa barakatuh, selamat sejahtera kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkat Allah. Dan hendaknya benarkanlah cita-cita Anda, pada menyampaikan salam kepadanya dan semoga dibalaskannya kepada Anda dengan lebih sempurna. Kemudian, Anda mengharapkan selamat sejahtera kepada diri Anda sendiri dan kepada sekalian hamba Allah yang syalih. Kemudian, Anda mengharapkan kiranya Allah mengembalikan selamat sejahtera yang lebih sempurna kepada Anda, sebanyak bilangan hamba Allah yang syalih itu. Kemudian Anda mengakui dengan keesaan Allah dan kenabian Muhammad dengan risalah yang dibawanya, di mana Anda membarukan janji kepada Allah dengan mengulangi 2 kalimah syahadah dan mengulangi kembali untuk membentengi diri dengan kalimah itu. Kemudian, Anda berdoa pada akhir solat Anda, dengan doa yang berasal dari Nabi serta dengan merendahkan diri, khusyuk, hati, memohon, meminta dan mengharap dengan harapan yang sebenarnya, diperkenankan kiranya oleh Allah. Anda sertakan di dalam doa itu, akan doa kepada kedua ibu bapak Anda dan kaum muslimin lainnya. Dan ditujukan ketika memberi salam itu, kepada para malaikat dan hadirin yang ada di tempat solat Anda. Dan niatkan menyudahi solat dengan salam itu dan mesrakanlah di dalam hati akan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, atas taufik Allah, dapat menyempurnakan ibadah ini. Dan buatkanlah sangkaan di dalam hati, bahwa Anda meninggalkan solat Anda ini dan boleh jadi Anda tidak akan lama hidup,
dapat menyelesaikan solat yang seperti ini lagi. Bersabda Nabi kepada orang yang diberinya wasiat, bersyalatlah seperti solat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, rasakanlah di dalam hati akan perasaan takut dan malu dari keteledoran di dalam solat. Dan takutilah solat Anda itu tidak diterima dan Anda dikutuki dengan dosa dahir atau batin, lalu solat Anda itu ditolak ke muka Anda. Dari itu Anda berharap, kiranya diterima Allah solat Anda dengan kemurahan dan kurnia Allah. Adalah Yahya bin WhatsApp apabila telah mengerjakan solat, maka ia berhenti, Masya Allah, sampai kita kenal padanya, seperti tanda solat. Dan adalah Ibrahim, berhenti sesudah solat 1 jam lamanya, seolah-olah ia sakit. Maka inilah perincian solat orang-orang yang khusyuk, di mana mereka khusyuk di dalam syalatnya. Dan mereka memelihara syalatnya dan mereka tetap mengerjakan syalatnya dan membisikkan segala isi hati dengan Allah menurut kesanggupannya dalam peribadatan. Hendaklah manusia mendatangkan dirinya kepada solat yang seperti ini. Maka menurut kesanggupan yang diperolehnya, sewajarnyalah ia bergembira. Dan terhadap yang tidak diperolehnya, sewajarnyalah ia merasa rugi. Dan sewajarnyalah ia berusaha mengobati yang tidak diperolehnya itu. Adapun solat orang-orang yang alpa, maka adalah membahayakan, kecuali Allah melindunginya dengan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah maha halus dan kemurahan Allah adalah melimpah-limpah. Kita bermohon kepada Allah, kiranya Ia menyarungi kita dengan rahmat Allah dan menyelubungi kita dengan ampunan Allah. Karena tak adalah jalan bagi kita selain daripada mengaku dengan kelemahan daripada mentaati Allah. Ketahuilah, bahwa melepaskan solat dari segala bahaya, mengikhlaskannya karena Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, dan mengerjakannya dengan segala syarat batiniah yang telah kami sebutkan itu, yaitu, khusyuk, pengagungan dan malu, adalah sebab untuk memperoleh cahaya yang cemerlang di dalam hati, di mana cahaya itu adalah kunci dari ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Wali-wali Allah yang memperoleh kasyaf, terbuka penutup, dengan segala alam malakut langit dan bumi serta segala rahasia ketuhanan, adalah terbuka hijabnya di dalam solat. Lebih-lebih di dalam sujud, karena hamba itu mendekati Tuhannya dengan sujud. Dari itu, berfirman Allah Ta'ala, dan sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Tuhan. Surat 96 Al-Alaq ayat 16. Terbukanya kasyaf bagi tiap-tiap orang yang mengerjakan solat itu, adalah menurut tingkat kebersihannya dari kotoran duniawi. Berbeda yang demikian itu, menurut kuat dan lemahnya, sedikit dan banyaknya, terang dan tersembunyinya, sehingga terbukalah bagi setengah mereka sesuatu itu dengan sebenar-benarnya. Dan terbukalah bagi setengah yang lain sesuatu itu sekedarnya, sebagaimana terbuka bagi setengah mereka, dunia itu dalam bentuk bangkai dan setan itu dalam bentuk anjing, yang datang meniarap memanggil kepadanya. Dan berbeda pula, apa yang padanya mukasafa, diminta untuk mengetahuinya saja. Setengah mereka terbuka baginya tentang sifat Allah dan kebesaran Allah. Setengah mereka terbuka tentang af'al, perbuatan-perbuatan, Allah. Dan setengah mereka terbuka tentang yang halus-halus ilmu muamalah, jual beli. Untuk ketentuan segala pengertian itu pada tiap-tiap waktu, ada sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak terhingga banyaknya. Di antara sebab-sebab itu yang sangat sesuai, ialah cita-cita. Karena, apabila cita-cita itu ditujukan kepada sesuatu yang tertentu, maka adalah itu yang lebih utama dengan terbuka, inkisyaf. Tatkala segala keadaan ini tidak dapat terlihat, selain pada kaca yang halus licin dan kaca itu seluruhnya berkarat, maka terdindinglah daripadanya hidayah, petunjuk. Bukan karena kikir dari pihak pemberi nikmat hidayah, tetapi karena kotoran yang berlapis-lapis karatnya pada tempat mengalirnya hidayah, di mana bergegas-gegas lidah manusia membantahnya. Karena telah menjadi tabiat manusia, membantah yang tidak dimukanya. Jikalau adalah bagi anak dalam kandungan, akal pikiran, niscaya dibantahnya akan kemungkinan adanya manusia pada udara luas terbuka. Jikalau adalah bagi anak kecil, dapat membedakan sesuatu, niscaya mungkin dibantahnya akan apa yang didakwakan oleh orang-orang yang berakal mengetahuinya, dari alam al-malakut langit dan bumi.
Begitulah manusia pada tiap-tiap tingkat, hampirlah selalu membantah apa yang ada pada tingkat sesudahnya. Siapa yang membantah tingkat kewalian tentulah ia membantah tingkat kenabian. Dan makhluk itu dijadikan bertingkat-tingkat. Maka tidak wajarlah, tiap-tiap orang membantah yang di belakang tingkatnya. Ya, manakala mereka meminta ini diperdebatkan dan dibahas dengan cara yang mengacaukan itu dan tidak dimintanya dari segi membersihkan hati dari selain Allah Ta'ala, niscaya mereka tiada memperolehnya, lalu membantahnya. Dan orang yang tidak dari ahli ilmu mukasafah, diminta untuk mengetahuinya saja, maka tidak sedikit yang beriman dengan gaib, yang tidak dapat diketahui dengan panca indera atau yang termasuk bahagian metafisika, dan membenarkannya, sampai dapat dipersaksikannya dengan percobaan.